Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulay Muhammad dengan NIM 2556313 PTK 16645. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan dan mendiskusikan bagaimana penerapan teknik sistem di dalam pola pikir dengan menggunakan pola pikir sistem dengan studi kasus, yaitu adalah pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Em, untuk latar belakang dari masalah sampah di Indonesia ini, seperti yang kita tahu, ini sudah menjadi masalah umum bahwa volume sampah perkotaan itu terus meningkat. Di sini saya coba kumpulkan beberapa berita dan juga artikel tentang bagaimana masalah sampah yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa dari berbagai berita ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu sekarang sedang mengalami masalah, yaitu ada darurat sampah dan kesadaran untuk buang sampah yang masih rendah sampai penumpukan sampah yang hampir 69,7 ton per tahun untuk Indonesia. Dan untuk di kota Yogyakarta sendiri itu menumpuk hingga lebih dari 1.000 ton menurut berita di tahun 2021. Nah, sedangkan menurut data sendiri dari Kementerian PPN atau Bappenas itu ditemukan bahwa 72% sampah itu berakhir di TPA dan 17% sisanya lagi itu bocor ke lingkungan. Nah, kenapa sih sampah ini bisa menumpuk? Nah, timbunan sampah di TPA ini itu menggunung karena adanya peningkatan dari laju perubahan komposisi sampah seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan juga pola konsumsi masyarakat yang meningkat. Nah, pola konsumsi masyarakat ini juga disebabkan karena pola konsumsi dari masyarakat yang serba cepat dan instan. Dan menurut data sendiri dari Kementerian KLHK, itu tuh timbunan sampah plastik itu naik dari 11% di tahun 2010 menjadi 17% pada tahun 2021. Sementara data dari kementerian lain, Kementerian PPN Bappenas itu menemukan bahwa sampah itu dominan oleh 48% dari sampah makanan, untuk sampah plastik menyumbang sekitar 16%, dan untuk sampah taman itu menyumbang sekitar 13%. Selanjutnya, kenapa sih sampah ini menjadi masalah yang penting untuk harus kita selesaikan? Karena sampah ini bukan masalah yang linear, bukan masalah yang muncul secara tiba-tiba. Sampah ini adalah hasil akhir dari pola konsumsi masyarakat, terus bagaimana sistem produksi dari sampah, bagaimana perilaku dari masyarakat, dan bagaimana kebijakan publik atau policy terhadap bagaimana meregulasi dari sampah ini sendiri. Jika kita hanya mengandalkan dari tempat pembuangan akhir, ini tidak akan bisa berubah, masalah sampah ini tidak akan bisa kita selesaikan. Dengan menggunakan pola pikir systemic thinking, sampah ini adalah merupakan output dari suatu sistem yang lebih besar, sehingga penyelesaiannya tidak bisa kita hanya lakukan di satu titik saja. Nah, di sebelah kanan dari slide ini merupakan bagaimana sistem dari pengolahan sampah itu sendiri, di mana ada household atau masyarakat yang berperan sebagai produsen sampah. Ini tuh masyarakat ini sendiri mereka menentukan volume sampahnya seperti apa, jenis sampahnya seperti apa, dan perilaku dari masyarakat ini mempengaruhi efektivitas dari pengangkutan sampah, tingkat daur ulang, dan bagaimana beban dari TPA dalam mengangkut sampah. Selanjutnya ada subsistem yang lain, yaitu adalah government atau pemerintah, di mana peran dari pemerintah ini sendiri adalah untuk menyusun regulasi, menyediakan infrastruktur, dan juga menentukan sistem pembiayaan, dan juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana untuk me- meng- meng- untuk mempengaruhi untuk mempengaruhi sampah ini sendiri. Nah, kebijakan dari pemerintah ini itu mempengaruhi insentif dari pemilahan, partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah, dan juga bagaimana untuk keberlanjutan dari industri daur ulang. Jadi pemerintah ini sendiri itu bukan hanya sebagai untuk membuat kebijakan, tapi juga sebagai pengatur arah dan stabilitas sistem. Nah, selanjutnya ada subsistem yang lain, yaitu adalah sektor informal. Sektor informal ini apa? Contohnya seperti pemulung, pengepul, atau juga bank-bank tempat sampah dikumpulkan. Nah, informal sektor ini tuh berfungsi sebagai memilah dan mengalirkan sampah, kemudian menjadi penghubung antara rumah tangga, masyarakat sebagai produsen, dan juga industri daur ulang.
Dan sektor informal ini ternyata juga berpengaruh dalam mengurangi beban TPA secara signifikan. Dan sering kali sektor informal ini dipandang secara terpisah, padahal sektor informal ini juga merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan sistem pengelolaan sampah. Kemudian untuk industri daur ulang sendiri, ini adalah sektor yang juga cukup signifikan perannya dalam sistem pengelolaan sampah ini, yaitu untuk menyerap output dari sistem sampah. Karena sektor recycling industri ini sendiri itu berfungsi untuk mengolah sampah menjadi material baru dan menentukan nilai-nilai dari ekonomi sampah untuk diberikan insentif. Nah, kalau industrinya tidak berjalan, maka sampah akan kembali ke TPA dan akan menumpuk dan masalahnya akan terus berulang. Jadi tanpa industri daur ulang yang kuat, sistem pengelolaan sampah sendiri itu akan kehilangan mekanisme untuk memulihkan sumber daya. Sehingga dapat disimpulkan kalau sampah ini menjadi masalah yang penting. Karena jika rumah tangga tidak dapat memilah sampah, sektor informal nanti pada akhirnya akan kesulitan dan kemudian industri akan kekurangan bahan, TPA menjadi penuh. Begitu juga untuk di sektor government policy, kalau kebijakan dari pemerintah tidak konsisten, masyarakat akhirnya tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan masalah sampah, maka sistem secara keseluruhan akan gagal. Sementara kalau kita bisa memperbaiki keseluruhan sistem dengan mengedukasi masyarakat tentang sampah, terus tingkat pemilahan sampah menjadi meningkat, terus tingkat recycle juga ikut meningkat, maka beban dari TPA turun sehingga masalah sampah pelan-pelan bisa difix atau diselesaikan begitu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pengelolaan sampah itu secara sistemik? Nah, untuk tujuan pengelolaan sampah ini, itu tuh bukan hanya tentang mengangkut sampah dan membuang, kemudian diserahkan ke TPA. Kalau terus begitu, maka TPA akan terus menumpuk sampahnya, sehingga masalah sampah tidak akan terselesaikan. Tetapi kita harus menentukan tujuan pengelolaan sampah ini secara sistemik, mulai dari ke hulu sampai ke hilir dari sistem itu. Jadi tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utama kita mengelola sampah adalah untuk meminimalisir dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi tujuan pengelolaan sampah ini bukan hanya untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana untuk mengendalikan dampak secara berkelanjutan melalui keselarasan antara sub-sub sistemnya, terus antara kebijakan dan juga antara behavior dari masyarakat atau perilakunya. Nah, secara hubungan dari gambar ini sendiri itu ada saling berkaitan seperti rumah tangga itu untuk pemilahan dan pengurangan sampah, terus dari sektor government atau pemerintah untuk regulasi dan arah sistemnya mau bagaimana, secara sektor informal untuk optimalisasi nilai dari sampah ini sendiri, dan juga untuk industri penyerapan adalah hasil dari daur ulang. Jadi meminimalisir sampah ini merupakan suatu sistem yang harus dipandang secara holistik, secara keseluruhan untuk bisa menyelesaikan sistem permasalahan dari sampah ini. Dan untuk tujuan pengelolaan sampah ini kita harus mendefinisikan dulu tujuan sistemnya apa, karena ini merupakan langkah awal untuk menentukan arah dari seluruh desain dari sistem dan juga kebijakannya. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah sampah ini secara sistemik? Karena kalau kita lihat dari pembandingnya antara sistem sampah menyelesaikan masalah sampah secara sistemik dan konvensional, itu bisa kita lihat perbedaannya dari cara memandang masalah. Masalahnya secara konvensional itu masalah sampah ini dipandang sebagai kejadian terpisah. Dan fokus analisisnya adalah gejala yang tampak. Artinya kalau sampah menumpuk, apa yang harus dilakukan? Hanya sebatas itu saja. Dan intervensi yang dilakukan hanya di sektor hilir, yaitu adalah masalah pengangkutan, masalah TPA, dan solusi ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi hanya untuk jangka pendek. Dan asumsi utamanya adalah perilakunya akan konstan dan sistemnya akan statis. Artinya masalahnya tidak akan terselesaikan, tapi malah menimbulkan pattern yang sama. Nah, cara menyelesaikan masalahnya juga berbeda dengan pendekatan teknik sistem, yaitu hanya dengan menambah kapasitas dari armada dan TPA, dan peran masyarakatnya adalah masyarakat di sini kalau menurut pendekatan konvensional hanya sebagai objek layanan, jadi tidak berperan aktif ke dalam sistem secara keseluruhan.
Sehingga dampak biaya yang nanti akan dihasilkan juga terus meningkat, juga sustainability dari sistemnya juga rendah, dan akhirnya pattern-nya akan berulang dan malah makin membesar. Nah, ini beda dengan cara penyelesaian masalah sampah secara sistemik menggunakan teknik sistem, di mana masalah dipandang sebagai hasil dari perilaku dari suatu sistem yang lebih besar, dan struktur dan polanya itu yang menyebabkan gejala dari permasalahan ini. Sehingga bagaimana menyelesaikannya adalah penyelesaian dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi sampah, konsumsi sampahnya seperti apa, dan pengelolaannya seperti apa. Jadi solusinya itu lebih bersifat jangka panjang dan mungkin secara waktu juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pendekatan yang konvensional. Dan juga cara menyelesaikan masalahnya adalah mengubah cara kerja sistem. Jadi strukturnya yang dirubah, bukan patternnya. Karena kalau pattern yang dirubah, maka pola yang akan dikeluarkan outputnya juga akan sama. Dan peran masyarakat di dalam pendekatan teknik sistem tentunya akan menjadi aktor aktif dalam sistem, dan kebijakannya juga harus strategis dan harus mengarahkan sistem ke menjadi output yang lebih baik. Dan kalau secara dampak biaya itu bisa dikendalikan dalam jangka panjang, dan juga secara sustainability sistem yang yang diselesaikan dengan pendekatan teknik sistem itu memiliki sustainability yang tinggi. Dan juga secara pola masalah itu nanti masalahnya itu akan kita coba selesaikan sampai ke akarnya. Nah, itu yang membedakan antara pendekatan konvensional dan sistemik. Nah, untuk penerapannya sendiri seperti apa? Bagaimana kita menerapkan pendekatan teknik sistem ini ke dalam penyelesaian sampah? Nah, yang pertama adalah kita harus identify dulu ada apa sih komponen dalam seluruh kesisteman ini. Ya, jadi kalau dalam kasus pengelolaan sampah itu tuh ada beberapa komponen yang terlibat, bisa kita lihat di gambar, seperti ada rumah tangga atau sumber sampahnya, produsen sampah, terus sistem pengangkutan, fasilitas pengolahan, industri daur ulang, policy, kebijakan, dan juga aspek-aspek lain seperti aspek ekonomi dan sosial. Jadi, step yang pertama adalah kita tahu dulu komponen-komponen sistemnya apa. Setelah kita tahu, baru kita masuk ke step berikutnya, yaitu kita harus memahami interaksi dan ketergantungan antar komponennya, yaitu gimana subsistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya pemilahan dari sampah ini buruk, maka kualitas sampah akan turun. Kalau kualitas sampah turun, industri juga sulit untuk menyerap sampah-sampah ini. Sementara itu juga dipengaruhi oleh kebijakan juga. Kalau kebijakannya baik, partisipasi masyarakat juga ikut baik, maka beban dari TPA juga akan turun. Nah, sementara kalau kebijakannya berubah-ubah, maka kepercayaan publik juga akan turun. Jadi kita harus memahami dulu interaksi dan ketergantungan antar subsistem ini. Nah, setelah kita memahami, baru kita masuk ke step berikutnya, yaitu adalah mengarahkan solusi ke akar masalah. Nah, akar masalahnya apa dari sampah ini? Dari pola konsumsi masyarakat, atau tidak adanya insentif atas pemilahan sampah, atau edukasi yang kurang, atau fragmentasi kebijakan atau kebijakan yang terus berubah. Setelah kita tahu masalahnya apa, baru kita bisa mengintegrasikan solusinya ke dalam pendekatan yang lebih sistemik, yaitu melihat solusi sebagai satu paket. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi harus saling mendukung satu sama lain. Seperti contoh misalnya edukasinya ditingkatkan beserta juga dengan adanya insentif ekonomi bagi masyarakat yang bisa memilah sampah di rumahnya masing-masing, atau seperti adanya bukan hanya sekedar pemerintah bukan hanya sekedar membuat regulasi tapi juga melakukan pengawasan. Nah, jadi solusi yang terintegrasi seperti ini itu akan menyediakan solusi yang lebih atraktif dan juga dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Dan juga setelah kita mengintegrasikan solusi, kita harus melihat step yang terakhir, yaitu adalah bagaimana dampak dari jangka panjang dari sistem yang udah kita buat ini. Mungkin secara dampak tidak terlalu cepat bisa terlihat, apalagi untuk mengedukasi masyarakat mungkin membutuhkan waktu, walaupun hasilnya lebih lambat daripada pendekatan yang konvensional yang jangka pendek, tetapi dia akan perlahan-lahan akan meningkat. Begitu juga dengan uh, kebijakan dari pemerintah juga memerlukan konsistensi dan arah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Nah, setelah diterapkan solusi secara sistemik, maka uh, permasalahan sampah di perkotaan di Indonesia itu bisa kita selesaikan dengan cara yang holistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Pengelolaan sampah ini merupakan sistem yang sosioteknis yang sangat kompleks, sehingga pendekatan parsial atau pendekatan subsistem yang satu-satu itu tidak dapat efektif untuk menyelesaikan permasalahan dari sampah. Nah, dengan pendekatan dari teknik sistem secara holistik dan secara menyeluruh, maka itu bisa memahami akar masalah dari pengelolaan sampah ini apa, terus bagaimana menyelaraskan subsistemnya, dan juga bagaimana merancang solusi yang sustainable, artinya berkelanjutan. Nah, ini juga bisa diterapkan di permasalahan-permasalahan lain, bukan hanya soal sampah, karena masalah yang ada di masyarakat itu tidak bersifat tunggal. Jadi solusi teknis juga perlu dukungan dari sosial dan kebijakan, artinya harus menyeluruh, dan juga tujuan dari sistem yang kita buat itu adalah untuk menentukan bagaimana behavior dari sistem secara keseluruhan. Dan perlu diingat pendekatan teknik sistem itu adalah mementingkan keberlanjutan. Jadi kita tidak perlu cepat, yang penting keberlanjutannya baik dan juga secara jangka panjang itu akan menghasilkan solusi yang jauh lebih baik dibandingkan pendekatan yang konvensional dan hanya memikirkan jangka pendeknya saja. Jadi dengan menerapkan perilaku teknik sistem dan pola pikir sistem, pengelolaan sampah ini tidak hanya berfokus pada pembuangan, tapi juga pada perancangan sistem yang mampu mengendalikan dampak secara berkelanjutan melalui keselarasan antar subsistem, kebijakan, dan juga perilakunya. Mungkin itu saja presentasi saya tentang pengelolaan sampah perkotaan menggunakan pola pikir sistem. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.